Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait dengan kerangka inovasi. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Aisyatu Rahmahayati dari Universitas Muhammadiyah Gresik dengan NPM 19.030.1149. Yang kedua ada Trita Risa Dewi 19.030.1168. Yang ketiga ada Muhammad Arif Darmawan dengan NPM 19.030.185. Yang keempat ada Muhammad Farhan Darul Fikri dengan NPM 18.010.101. Yang kelima ada Zelda Dianing Aprilia dengan NPM 18.010.10013. Yang keenam ada Naufal Gufron dengan NPM 18.010.10022. Yang ketujuh ada saya sendiri Muhammad Hanafi dengan NPM 18.010.10031. Yang kedelapan ada Ade Adam dengan NPM 18.010.10037. Langsung saja ke materi. Yang pertama, pentingnya model bisnis. Model bisnis adalah penghubung antara model baru dan kesuksesan komersial. Model bisnis menyediakan platform agar penemuan bisa memberi keuntungan kepada pelanggan dan perusahaan, memberikan nilai kepada pelanggan, dan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Dalam buku Business Model Generation Alexander Osterwalder dan rekannya, mereka mengidentifikasi 9 blok utama ada dalam model bisnis, yaitu 1. Proses nilai, yang kedua segmen pelanggan, yang ketiga hubungan pelanggan, yang keempat saluran, yang kelima mitra utama, yang keenam kegiatan utama, ketujuh sumber daya utama, kedelapan aliran pendapatan, dan yang kesembilan struktur biaya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Farhan. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu 9 blok utama ada dalam model bisnis. Nah, di dalam model bisnis juga ada beberapa blok yang saya akan sebutkan. Yang pertama ada proses nilai, kedua segmen pelanggan, ketiga hubungan pelanggan, keempat saluran, 5 mitra utama, 6 kegiatan utama, 7 sumber daya utama, 8 aliran pendapatan, 9 struktur biaya. Nah, selanjutnya adanya air terjun dan silo. Nah, ini ada 4 macam. Yang pertama ada pekerja di perusahaan, yang kedua struktur yang dibuat bagi para pekerja, ketiga proses yang digunakan untuk memberi nilai, yang keempat KPI yang menilai pekerjaan mereka. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan dengan teman saya. Slide selanjutnya, inovasi dikelola melalui metodologi air terjun tradisional. Yang pertama, ideasional. Ada beberapa bentuk ideasional, salah satunya kompetensi ide. Yang kedua, rencana bisnis. Setelah itu, tim dengan ide-ide yang terpilih diminta untuk membuat rencana bisnis yang kompleks dan komplit sebelum menerima anggaran. Yang ketiga, pengembangan produk. Jika berhasil mendapatkan anggaran yang dibutuhkan, mereka kemudian membuat rencana kerja untuk pengembangannya. Yang selanjutnya, peluncuran. Setelah selesai produk, mereka akan diluncurkan. Pemasaran dimulai dan bauran saat itu pelanggan melihatnya. Slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perencanaan bisnis dalam beraksi. Di sini ada kasus pilihan yang kurang tepat dalam inovasi. Tantangannya terletak dalam pilihan yang biasanya dihadapkan pada inovator saat meminta para eksekutif untuk berinvestasi pada inovasi yang sedang dijalankan. Pilihan pertamanya adalah si inovator menulis 20 hingga 30 halaman rencana bisnis. Ini didasarkan pada pandangan bahwa inovasi adalah suatu proses linear yang dapat direncanakan. Dan jika kita mengembangkan produk yang sesuai rencana, maka pelanggan akan membelinya. Tentu saja hal ini tidak terlalu benar. Merasa kesulitan dengan perencanaan bisnis, maka inovator perusahaan besar akan mengambil pilihan yang kedua yang tentu saja kurang
tepat juga. Berbagai beberapa contoh kesuksesan, mereka akan berargumen bahwa inovasi adalah proses yang linear sehingga tidak perlu dikelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Darmawan, NIM 190301185. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan inovasi. Jadi perjalanan inovasi itu dibagi menjadi tiga tahap. Yang pertama yaitu ada medan pertempuran, produk perbaikan, dan proyek muncul. Atau bisa disebut sebagai produk H1, H2, dan H3. Yang pertama yaitu produk H1, yaitu produk utama yang menghasilkan pendapatan dan keuntungan. Lalu yang kedua yaitu ada produk perbaikan, yaitu sebuah perencanaan bagi produk yang lolos atau produk potensial. Jadi pada produk perbaikan atau H2 ini yaitu merupakan sebuah perantara. Jadi dari produk-produk yang berhasil ke produk H3, yaitu produk H3 adalah proyek muncul, yaitu proyek muncul yang masih dalam model lead bank. Siklus hidup inovasi adalah dua tahap yang luas, mencari dan mengeksekusi. Eksekusi terjadi ketika kita telah menemukan sebuah model bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Sebelum menemukan model bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan tersebut, inovator harus mencari model bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan tersebut dengan cara mengidentifikasi dan mengurangi resiko tertentu. Nah, Steve Blank membedakan resiko menjadi dua, yakni resiko teknis dan resiko pasar. Resiko teknis menyangkut pertanyaan apakah kita mampu membuat produk secara keseluruhan, apakah hal itu dapat dilakukan. Dan yang kedua, resiko pasar adalah tentang apakah pelanggan akan membeli dan menggunakan produk yang kita buat. Haruskah hal ini dilakukan? Dalam proses pengembangan pelanggan dari Blank menggambarkan 4 langkah dalam siklus hidup inovasi, yakni 2 langkah pertama merupakan tahap mencari dan 2 langkah terakhir adalah tahap eksekusi. Dalam buku Planning Lee Maulia menggambarkan siklus hidup inovasi dibagi 3 tahap startup. Yang pertama, solusi sesuai dengan masalah. Nah, di tahap ini akan muncul beberapa pertanyaan seperti apakah kita memiliki masalah setelah solusinya? Apakah pelanggan membutuhkan suatu produk? Apakah kita bekerja untuk mencari sebuah solusi yang memenuhi kebutuhan pelanggan? Dan apakah pelanggan mau membayar untuk solusi tersebut? Yang kedua, produk sesuai dengan pasar. Ini juga akan muncul beberapa pertanyaan seperti apakah kita membuat produk sesuai dengan yang diinginkan? Apakah kita menciptakan ketertarikan di pasar? Apakah kita telah menemukan saluran yang tepat untuk menjangkau pelanggan dan memberikan nilai? Apakah pelanggan mau membayar untuk produk tersebut? Dan apakah model pendapatan kita berkelanjutan? Tahap ketiga adalah pengembangan. Di sini juga akan muncul beberapa pertanyaan seperti bagaimana kita mempercepat pertumbuhan? Apakah kita telah menemukan cara atau langkah untuk pertumbuhan yang tepat? Seberapa cepat kita tumbuh melampaui produk sejenisnya sebelumnya? Seberapa cepat kita menambah dan mempertahankan pelanggan baru?
seberapa cepat kita meningkatkan pendapatan, dan sudahkah kita mencapai break-even point atau keuntungan. Di Person Lee Product Lean atau Lean PLC ada 6 tahap dalam kerangka ini. Tiga tahap pertama difokuskan pada mencari model bisnis yang berkelanjutan, sedangkan 3 tahap terakhir berfokus pada pelaksanaan model bisnis yang tervalidasi. Nah, 3 tahap pertama ini adalah tahap ide. Tim diharapkan untuk menggambarkan ide produknya dengan perkiraan yang jelas tentang kebutuhan pelanggan dan keselarasan dengan strategi perusahaan. Yang kedua adalah tahap eksplorasi. Tim harus ke pasar dan fokus untuk mengonfirmasi kebutuhan pelanggan, mengembangkan model bisnis, dan mencari fitur penting yang produk tersebut harus miliki. Tahap yang ketiga adalah tahap validasi. Tim memulai membuat solusi, dimulai dengan produk yang layak. Mereka juga menguji aspek-aspek lain dari model bisnis termasuk permintaan pasar, model pendapatan, dan saluran. Nah, intinya itu adalah untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan pasar pada tahap akhir validasi bisnis dan mencari fitur penting yang produk tersebut harus miliki. Tahap yang ketiga adalah tahap validasi. Tim memulai membuat solusi, dimulai dengan produk yang layak. Mereka juga menguji aspek-aspek lain dari model bisnis termasuk permintaan pasar, model pendapatan, dan saluran. Nah, intinya itu adalah untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan pasar pada tahap akhir validasi dan mempersiapkan untuk mengembangkan produk. Yang keempat atau 3 tahap terakhir adalah tahap tumbuh. Tim mengembangkan produk mereka untuk meningkatkan jumlah pelanggan, pendapatan, dan pangsa pasar. Yang kedua, tahap pertahanan. Produk tersebut telah matang dan fokus berubah menjadi eksploitasi dengan mempertahankan pendapatan, profitabilitas, dan kepuasan pelanggan. Tugas tim di sini adalah mengoptimalkan sistem yang telah berjalan sambil mencoba melakukan efisiensi biaya. Pada akhirnya, setiap produk mencapai akhir siklus hidup dan harus dihentikan. Yang ketiga atau tahap terakhir adalah tahap berhenti. Produk segera dihapus dari portofolio sambil memastikan bahwa pelanggan tidak terganggu. Kerangka kerja perusahaan startup dan menggabungkan semuanya. Yang pertama, mengadakan ide adalah bagian dari proses inovasi yang cenderung diabaikan oleh kerangka yang kita sajikan sebelumnya. Kerangka ini sering dimulai dengan asumsi bahwa ide yang sudah ada dan yang perlu dilakukan adalah mengujinya. Padahal kreativitas dan ideasional merupakan dasar untuk proses kesuksesan inovasi. Yang kedua, menguji ide. Hal yang pertama yang dilakukan adalah menguji kelangsungan di pasar dan membuktikan apakah pelanggan memiliki kebutuhan atau masalah yang kita duga. Kedua, kita menguji bahwa solusi-solusi yang kita tawarkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ketiga, mengembangkan ide. Ketika ide-ide itu memiliki fase pertumbuhan, mereka sering mendapat tekanan untuk tumbuhan dengan cepat, guna memenuhi harapan dan transisi ke produk portofolio ini. Hal ini sering diasumsikan bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya dan keahlian yang dilakukan untuk mengembangkan produk. Yang terakhir, memperbaharui ide.
Setelah produk dikembangkan, perusahaan akan mengeksploitasi keberhasilan dari penemuan baru ini dan menjadikannya sumber keuntungan. Suatu hal yang harus dihindari perusahaan adalah merasa puas. Seringkali pekerjaan utama kami adalah meningkatkan perusahaan bahwa suatu modal bisnis bisa saja kadaluarsa ketika lingkungan bisnisnya mengalami perubahan dan pergeseran. Untuk yang selanjutnya yaitu siklus adopsi. Di sini ada inovator, yaitu bersedia mengambil resiko dan mengadopsi teknologi yang mungkin saja akan gagal. Yang kedua, pengguna awal, juga mengadopsi teknologi baru, tetapi mereka lebih berhati-hati saat memilih daripada inovator. Yang ketiga, mayoritas pengguna awal akan mengadopsi inovasi beberapa saat setelah inovator dan pengguna awal. Mereka menunggu dulu untuk melihat apakah suatu teknologi baru memang bermanfaat. Yang keempat yaitu mayoritas pengguna akhir, lebih skeptis dan mereka baru mengadopsi suatu inovasi hanya setelah rata-rata pelanggan melakukannya. Yang terakhir yaitu kelompok kolot, adalah yang terakhir mengadopsi suatu inovasi. Orang-orang ini biasanya memiliki keengganan untuk berubah. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.